Hey guys, welcome back. Nah guys, kali ini gua akan bahas alur cerita dari film berbeda ya, yaitu film horor dari dalam negeri yang sedang booming. Film apa lagi kalau bukan film Pengabdi Setan 2, Communion. Film ini tentu aja merupakan film lanjutan dari film fenomenal Pengabdi Setan tahun 2017. Di mana di akhir cerita film tersebut, Rini yang diperankan oleh Tara Basro dan adik-adiknya kehilangan sosok ibu sekaligus adik bungsunya yang bernama Ian akibat peristiwa mengerikan yang menimpa mereka di rumah mereka di desa. Nah, untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi setelah itu, tentu aja kita harus menyaksikan Pengabdi Setan yang kedua ini. Oh iya guys, film ini sedang tayang di bioskop ya, jadi kalau kalian nggak mau spoiler dan pengen teriak-teriak nggak jelas gitu, ya sebaiknya nonton di bioskop aja, biar dapat nuansa horornya dan meningkatkan adrenalin kalian. Tapi jika kalian nggak ada waktu, sibuk karena kerjaan, sekolah, atau lagi bokeh, ya udah saksikan aja ulasan alur cerita dari video ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, gua langsung aja bahas alur cerita dari Pengabdi Setan 2 ini. Tapi sebelum gua mulai, yang belum subscribe, mau di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal cerita kita dibawa ke Lembang tahun 1955, di mana sosok Budiman Shailendra sedang ditunjukkan oleh seorang perwira polisi sebuah kejadian aneh, di mana ada puluhan mayat yang masuk ke dalam sebuah bangunan yang seolah-olah bersujud ke arah dinding, di mana dinding tersebut tergantung sebuah lukisan yang mirip sama wajah ibunya Rini di Pengabdi Setan yang pertama. Setelah itu guys, kita dibawa ke tahun 1984, 3 tahun setelah kejadian Pengabdi Setan pertama. Kita ditunjukkan dengan Rini yang sedang berbincang sama direktur sebuah perusahaan. Sang direktur menyarankan Rini untuk melanjutkan kuliahnya yang dulu ia tinggalkan karena membantu ngurus adik-adiknya. Si Rini ini masih berat untuk kuliah karena kuliahnya berada di luar kota. Dia nggak mau ninggalin adik-adiknya. Padahal guys, kuliahnya ini gratis loh karena dia dapat beasiswa. Sang direktur memberi kesempatan untuk Rini sampai besok hari untuk berpikir. Nah, setelah itu kita ditunjukkan dengan tempat kediaman Rini dan keluarganya. Mereka tinggal di sebuah rumah susun di pinggir pantai di kawasan Jakarta Utara. Mereka beranggapan tinggal di sebuah rumah susun lebih aman ya guys, karena kalau terjadi sesuatu mereka bisa minta tolong ke tetangga. Nah, di rumah susun sambil makan malam bersama ayah dan kedua adiknya yaitu Tony dan Bondi, Rini menyampaikan kalau dia akan keluar kota untuk melanjutkan kuliahnya. Adiknya sedih guys karena akan ditinggalkan, tetapi sang ayah meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja. Sang ayah mengizinkan Rini untuk pergi besok. Sebenarnya Rini khawatir karena cuaca rumah susun yang mereka tempati ini diperkirakan akan tertimpa badai esok dan berpotensi tertimpa banjir. Karena rusun mereka ini dibangun di dataran rendah dan dikelilingi laut yang berpotensi air naik saat badai. Nah guys, kejadian mengerikan bermula keesokan harinya di tengah padatnya kegiatan warga rusun yang beraktivitas. Ada yang mau ke tempat kerja, ke sekolah, atau ke tempat tujuan lain. Semua mengandalkan lift tua yang hanya satu buah di rusun tersebut. Kebayang dong guys, gimana padat merayapi antrian panjang untuk dapat masuk ke dalam lift. Kejadian mengerikan tersebut terjadi ketika rombongan orang masuk ke dalam lift tua tersebut. Lift tersebut mendadak macet di tengah jalan. Seseorang di dalam lift mencoba untuk membuka pintu. Lalu ada yang berhasil keluar, yaitu Wisnu karena badannya yang kecil. Namun sayangnya hanya dia yang berhasil selamat keluar. Sang ibu terhimpit di dalam bersama orang-orang yang ada di dalam lift, termasuk ayahnya Rini. Liftnya kemudian terjatuh guys dari lantai atas bersama semua warga yang ada di dalamnya. Semua orang yang berada di dalam lift tersebut tewas, kecuali ayahnya Rini yang selamat dan entah bagaimana kejadiannya tidak dijelaskan secara rinci. Setelah kejadian mengerikan itu, jenazah para korban berhasil dievakuasi ke unit mereka masing-masing sebelum dikuburkan. Oh ya guys, di antara para korban ada 3 anak kecil perempuan yang sedang bermain-main di sekitar lift yang jatuh dan menindas mereka bertiga. Seluruh jenazah ini belum bisa dikuburkan karena cuaca di luar rusun sedang tidak kondusif. Sepertinya perkiraan badai itu akan terjadi.
Di lain cerita, ada seorang gadis yang tinggal sendirian di rumah susun tersebut. Gadis tersebut bernama Tari. Anaknya kerap berpenampilan seksi, sehingga mengundang remaja cowok sekitar untuk menggodanya. Salah satu ikut tergoda adalah Tony, adiknya Rini. Gak pantang mundur kayaknya dia guys. Sampai akhirnya si Tari manfaatin tuh Tony buat nolongin dia. Dari bukain pintu rumahnya yang macet, sampai benerin radionya yang rusak. Ya namanya juga lagi mau prank si Tony. Gak nolak deh dia dimintain tolong. Nah guys, di malam harinya ketika Tony selesai ngembaliin radio yang sudah dia perbaiki ke Tari, dia berpas-pasan dengan seorang ustadz. Si ustadz ternyata sedang berkeliling ke setiap unit rusun para korban yang tentunya di dalam rumahnya ada mayat yang sudah dikafanin tapi belum dikubur. Si ustadz mengajak Tony untuk menemaninya. Tony seketika menolak dengan halus karena merasa takut. Tapi si ustadz meyakinkan Tony kalau takut itu hanya kepada Allah dan tidak ada yang harus ditakuti. Dengan gemetaran akhirnya Tony pun ikut. Satu persatu unit para korban dimasuki untuk diperiksa apakah jendela terbuka atau unit ada yang bocor. Pas unit pertama dibuka, langsung terlihat mayat yang sedang terbaring. Dengan gemetaran, Tony mencoba menutup jendela rumah yang terbuka. Dia terkejut pas lihat Ustadz tidak ada dan berteriak. Tapi syukurlah guys, Ustadznya masih ada di situ. Sebelum pergi ke unit korban lainnya, tiba-tiba si Ustadz izin turun ke bawah karena sedang tidak enak badan dan mau mengecek korban yang di lantai bawah. Tony disuruh sendirian ngecek unit lainnya, yaitu di lantai 13. Tentu aja guys, Tony menolak karena takut, tapi sang Ustadz berhasil meyakinkan Tony untuk tidak takut. Nah, tibalah Tony di unit lantai 13. Di unit ini terdapat sepasang kakek nenek yang sudah dikafani. Tony menutup jendela unit rusun tersebut. Pas mau keluar, dia melihat plafon unit tersebut bocor dan air menetes mengenai salah satu mayat tersebut. Dia berinisiatif memindahkan mayat tersebut agar tidak basah terkena bocor walaupun penuh ketakutan dia. Hebat juga ya jalinya Tony, dia berhasil memindahkan posisi tuh mayat. Tapi guys, tiba-tiba mayat tersebut melotot ke arahnya. Teriaklah si Tony karena ketakutan dan langsung kabur dari unit tersebut. Di luar dia berpas-pasan dengan Dino. Oh ya, si Dino ini guys adalah salah satu warga penghuni rusun itu juga ya. Dia termasuk saingan Tony dalam merebut hatinya si Tina. Alih-alih menolong Tony, dia malah yang minta tolong ke Tony untuk membantunya mengambil garpu yang jatuh di unit 11. Tony menolaklah. Buat apa dia nolongin Dino? Toh hanya sebuah garpu yang baginya barang tidak berharga. Dengan memelas, Dino tetap minta tolong untuk diambilkan garpu itu. Karena itu merupakan suatu barang yang sangat berharga bagi ibunya. Bahkan lebih berharga dari Dino. By the way, masuknya lewat lubang tembok yang sebelumnya dilubangi Dino ya. Rupanya si Dino ini mau nyolong ke rumah sebelah dan garpu itulah yang dia pakai untuk mencongkelnya. Parah juga ya si Dino ini. Tony akhirnya berhasil masuk lewat tembok tersebut dan si garpu berhasil diambil. Pas udah di dalam unit, si Tony nggak sengaja ngelihat album foto yang ada foto-foto almarhum ibunya. Dia kaget dan sontak memasukkan album foto tersebut ke dalam sakunya dan kembali pulang. Nah guys, badai semakin tinggi dan air sudah naik ke rumah rusun. Sebagian warga sudah mengungsi dari sana. Yang belum ngungsi udah nggak bisa keluar lagi karena udah terperangkap banjir. Suasana rusun tampak hening dan mencekam karena sebagian warganya udah nggak ada. Nah, kita kembali ke Rini. Dia ini penasaran guys sama kerja bokapnya selama ini. Dan dia sangat penasaran sama koper yang selalu dibawa ayahnya kemanapun dia pergi. Setiap sampai rumah, tuh koper langsung disimpan di dalam laci dan dikunci. Nah, malam ini merupakan kesempatan yang tepat bagi Rini untuk mengambil tuh koper dan membukanya. Dia berhasil mengambil tuh koper dan keluar unit agar gak ketahuan oleh bapaknya. Di luar dia bertemu sama Tony, Dino, Wisnu, dan Tari. Setelah ngobrol dan menjelaskan niatnya ke mereka, Rini pun membuka tuh koper. Ternyata guys, isi koper itu adalah puluhan jari orang. Kaget mereka semua ngeliat itu. Mereka semua langsung lari terbirit-birit. Tapi Rini gak jadi kabur. Dia mau cari adiknya, yang satu lagi yaitu Bondi. Dia ditemani oleh Tony dan Wisnu. Sedangkan Tari dan Dino kabur duluan ke bawah. Nah, di adegan lainnya, si Bondi sama kedua temannya sedang penasaran sama tuh rusun.
Di gambar rusun terlihat seolah-olah ada lantai lagi di atas lantai 14, tapi mereka nggak nemuin tangga untuk ke lantai tersebut. Mereka bertiga menyisir seluruh pelosok lantai dan tetap aja nggak nemu ada tangga. Bondi pun bilang mungkin tuh tangga berada dalam salah satu unit di lantai 14 ini. Karena penasaran mereka pun mengecek ke dalam setiap unit, mumpung penghuninya juga lagi pada nggak ada. Nah guys, di salah satu unit, Bondi ngelihat seperti ada seseorang yang sedang duduk di kursi. Pas ngelihat secara dekat, ternyata tuh orang adalah Ian, adik bungsunya yang dulu hilang dibawa para arwah di pengabdi setan pertama. Melihat adiknya yang masih hidup, Bondi teriak dan lari. Di luar dia ketemu sama Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar kalau Ian ada di dalam dan masih hidup, Rini langsung masuk ke dalam unit itu dan membawa Ian keluar. Bagaimanapun juga dia adalah adiknya. Mereka semua pun ingin pergi dari rusun, tapi mereka dihadang oleh ayahnya Rini. Sang ayah mencoba menjelaskan semuanya, tapi Rini dan rombongan gak mau dengar. Mereka menganggap bapaknya ini pembohong dan sakit jiwa. Selagi berbicara, sang ayah ngelihat ada Ian di rombongan itu. Dia langsung pengen menghajar Ian, tapi Rini mencegahnya. Kemudian guys, Rini tiba-tiba jatuh pingsan. Sebelum sadar sepenuhnya, Rini merasa dia berada di sebuah ruangan dan dikelilingi oleh orang-orang dan mayat-mayat yang sepertinya sedang memuja ke sosok makhluk sesat. Dia pun sepertinya melihat ayahnya yang sedang disiksa. Dan penyiksaan itu dikomandoi oleh Ian, sang putra bungsu. Rini mencoba ngelawan, tapi apa daya, gak bisa dia karena masih belum sepenuhnya sadar. Di dalam kekacauan itu, sang juru penyelamat pun tiba. Dia adalah Budiman Sailendra, sang paranormal. Budiman melempar semacam bola-bola kecil ke arah para dedemit. Dia menggunakan alat mistisnya untuk menghajar para makhluk sesat di sana. Kemudian dia berhasil menyelamatkan Rini, Tony, Wisnu, Bondi, dan kedua temannya. Mereka semua langsung kabur keluar rusun, menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Nah guys, di dalam perahu karet tersebut, si Budiman sang paranormal menjelaskan ke mereka kalau ayahnya itu dulu memiliki perjanjian sesat dengan setan. Dan sang ayah memutuskan perjanjian itu. Untuk melindungi anaknya, dia rela menebus kesalahannya itu dengan membantai ribuan orang. Jadi bapaknya Rini ini adalah sang Petrus, penembak misterius yang telah membantai para preman di tahun 1980-an yang terkenal itu. Ya begitu deh guys, ada cerita dari Pengabdi Setan 2 ini. Cerita horornya lumayan ya guys. Adrenalin kalian pasti naik ngeliatnya. Apalagi kalau kalian nontonnya langsung di bioskop. Pasti keren. Kalau cerita di film lumayan bagus. Hanya saja sosok ibu tidak terlalu kelihatan di film ini. Padahal sosok ibu itu kan menjadi viral di Pengabdi Setan yang pertama. Overall lumayanlah untuk ditonton. Baiklah guys, jangan lupa tonton film-film kita yang lain ya. Dan dukung kami dan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video.